Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Video kali ini kita share lagi kegiatan saya di warung sembako. Kali ini seperti biasa aktivitas melayani pembeli dan sambil sedikit beres-beres ya teman-teman. Kali ini saya akan share cerita saya mengelola usaha sembako bermodalkan kecil teman-teman ya. Warung kelontong jadi usaha modal kecil yang sangat diminati ya, dan mungkin banyak yang bertahan di tengah gempuran persaingan yang semakin ketat ataupun bertahan karena kemarin tuh krisis pandemi yang sangat, menurut saya sangat mengkhawatirkan ya, karena kita tuh punya saudara ataupun teman yang sesama pedagang juga, tapi mereka itu berdagang barang-barang lain ya, misalnya seperti kosmetik ataupun sepatu sandal, aneka pakaian gitu dan lain-lain ya. Dan mereka tuh yang berjualannya itu di pasar teman-teman ya, bukan di kampung seperti ini. Nah ini menurut saya alhamdulillah sekali ya, saya yang memiliki usaha sembako itu tidak terlalu banyak berpengaruhnya dari pandemi itu ya, dan tetap masih bisa bertahan sampai sekarang. Namun saya melihat usaha-usaha lain yang kemarin diterpa pandemi itu ya, mereka banyak yang gulung tikar ataupun sedikit berubah gitu ya teman-teman. Nah untuk usaha sembako ini alhamdulillah ya, saya masih bisa bertahan dan masih bisa mempertahankan meskipun modal saya itu tidak banyak, tapi alhamdulillah teman-teman masih bisa mencukupi kebutuhan semua pengeluaran saya. Efek pandemi itu banyak mempengaruhi segala sektor usaha ya teman-teman, usaha skala besar ataupun skala kecil ya teman-teman, tapi tidak begitu berpengaruh kepada usaha sembako ya. Saya merasakan sendiri teman-teman ya, dan mungkin ada salah satu teman kita yang memang gulung tikar ataupun tumbang di saat pandemi gitu ya, tapi tidak banyak ya, hanya beberapa aja yang mungkin tidak tepat cara pengelolaannya gitu, seperti itu teman-teman ya. Warung sembako jadi salah satu usaha yang bermodal kecil yang masih bisa bertahan di masa pandemi ya, apalagi sudah hampir beberapa tahun terakhir ini yang membuat beberapa usaha terganggu itu karena masalah dari pandemi itu ya teman-teman. Sekarang tuh masih banyak yang merasakan efeknya seperti itu. Mungkin ada yang belum bangkit ataupun bahkan sampai gulung tikar gitu ya teman-teman, namun tidak dengan usaha sembako. Alhamdulillah masih banyak yang bertahan dalam usaha ini, dalam usaha warung sembako ya, meskipun modalnya kecil ya, seperti warung-warung sembako seperti saya ini yang menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat secara mikro ya, yang masih dapat terus bertahan di tengah gempuran krisis ekonomi waktu itu. Dan efeknya setelah pandemi juga kita masih merasakan ya beberapa barang ataupun beberapa kasus lain yang menjadi salah satu kendala kita gitu ya dalam mengelola usaha ini ya teman-teman. Dan saya juga sering dengar ataupun sering baca, sering melihat gitu ya, menurut Bu Sri Mulyani ya, perekonomian Indonesia itu tidak bisa terhindar dari dampak pandemi itu ya. Perekonomian di Indonesia itu terkontraksi sangat dalam, yakin itu ya teman-teman, semuanya mengalami ataupun mengalami minus dalam usaha ya teman-teman, sekitar 50%-an, bahkan ada juga yang sampai terjun banget dalam usahanya ya. Tingginya tingkat pengangguran gitu memaksa masyarakat di Indonesia itu lebih kreatif lagi memanfaatkan modal usaha kecil ini ya untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah gitu ya teman-teman. Salah satunya ya mungkin sekarang tuh karena efek pandemi, wajar ya jika di Indonesia ini ya, dimanapun di kota ataupun di desa banyak sekali pengangguran gitu ya, yang mungkin yang mempunyai ide kreatif yang mereka memanfaatkan modalnya, uangnya gitu untuk digunakan untuk berwirausaha meskipun modal kecil-kecilan gitu ya teman-teman. Dengan membuka usaha warung sembako kita bisa menjual berbagai macam barang sembako ya, seperti barang-barang yang
setiap hari kita butuhkan di rumah ya, seperti barang-barang kebutuhan kita di dapur ya. Untuk memasak tuh kita butuh apa aja gitu ya, seperti beras, minyak goreng ya, bumbu-bumbu, tepung, gula gitu ya. Itu pun kan semuanya bahan pokok yang harus kita konsumsi setiap hari pastinya, seperti itu ya. Dan bahan pokok itu menjadi satu kebutuhan yang primer ya, yang masyarakat yang gunakan setiap hari dan memang sangat sulit digantikan oleh barang apapun ya teman-teman. Di dalam situasi apapun termasuk krisis ekonomi, usaha di sektor kebutuhan primer ini bisa bertahan ya teman-teman, meskipun hal itu membuat resiko usaha menjadi lebih kecil dibandingkan sektor usaha lainnya ya. Warung sembako itu bisa disebut juga usaha modal kecil karena kita bisa menyesuaikan sendiri ya bahan-bahan yang kita jual ini, barang-barang yang kita jual ini, barang-barang yang pokok yang nantinya kita akan jual gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan usaha secara bertahap ya, dengan mengumpulkan keuntungan yang kita dapatkan dari setiap penjualan barang yang mungkin kita terima ataupun dari awal membuka usaha warung sembako ini. Jika kita ingin ya usaha warung sembako kita itu terus berkembang, kita harus terus berinovasi dengan merapikan pembukuan ya, ataupun mencatat segala pengeluaran pemasukan yang ada di warung kita itu dengan jelas agar kelihatan juga ya untung ataupun modalnya dengan sangat jelas gitu ya teman-teman. Hal itu kita lakukan agar usaha kita itu terus berinovasi dan berkembang dengan baik ya. Dan kita juga bisa bergabung dengan para UMKM di lingkungan kita ya, untuk bisa saling membantu menjual ataupun berpenghasilan dari barang-barang yang kita jual ini teman-teman ya. Kita sama-sama membantu satu sama lain gitu ya. Kita membantu pedagang-pedagang kecil, misalnya seperti toko-toko industri kerupuk rumahan ataupun cemilan-cemilan rumahan ya, seperti snack-snack gitu teman-teman, atau juga kue-kue gitu ya, kue-kue rumahan yang kita bisa jual di warung kita. Itu juga sangat membantu kepada perekonomian masyarakat di sekitar kita, dan kita pun terbantu dengan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut. Sebenarnya banyak banget ya keuntungan kita berjualan sembako ini ya, karena kita membuka peluang usaha kepada siapapun ya. Contohnya kepada rekan-rekan kita yang sesama pengusaha kecil-kecilan gitu ya. Dengan dimulai usaha dari rumah, kita bisa memasarkan produk-produk mereka yang dibuat itu ya. Ya seperti aneka roti rumahan gitu ya, aneka cemilan frozen gitu ya, ataupun minuman-minuman yang suka dititipin itu ya, seperti di warung saya tuh ada susu kedelai ataupun yang rasa buah gitu ya teman-teman. Itu juga salah satu UMKM dari para pengusaha yang ingin mempunyai penghasilan dengan membuka usaha di rumah teman-teman. Meskipun ya memang skala kecil dulu, tapi lama-lama mungkin insya Allah ya menjadi besar gitu ya, karena mungkin meningkatnya pemasaran dengan menjalin silaturahmi ataupun menjalin kemitraan dengan warung-warung kecil, itu juga sangat membantu kepada usaha-usaha mereka ya. Kita pun yang mempunyai warung kebagian kecipratan gitu ya, mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya gitu teman-teman. Dan sekarang itu banyak banget ya warung-warung sembako yang digandeng oleh perusahaan-perusahaan besar ya, karena mereka pun sangat membutuhkan pengusaha-pengusaha kecil seperti warung-warung kita ini ya. Seperti contohnya itu sekarang tuh banyak banget ya perusahaan-perusahaan rokok yang turut juga berpartisipasi ataupun turut membangun usaha-usaha kecil ya, dengan cara memasarkan produknya. Kita pun sebagai warung kecilnya ikut mendapatkan juga keuntungan dengan menjual brand-brand mereka gitu ya. Contohnya saya di sini mendapatkan kontrak dari Jarum Super gitu ya, ataupun beberapa promosi-promosi lain dari produk rokok lainnya gitu ya. Misalnya ada rokok baru, kita ditawarkan untuk menjual rokok terbarunya gitu, kita dapat bonus gitu ya, bonus setiap pembelian rokok ataupun bonus lainnya ya. Mungkin teman-teman lebih paham ya seperti itu ya. Dan itu juga sangat membantu kepada kita yang bermodal kecil ya.
Dan warung kita juga berkesempatan ya menjadi warung sembako yang bertransformasi untuk kedepannya ya, seperti itu ya. Disitulah kita saling mendukung, saling bantu sesama pedagang besar ataupun pedagang kecil ya teman-teman. Dengan adanya warung kita itu bisa berkolaborasi dengan produk-produk UMKM itu yang ada di sekitar kita, juga menjadi warung kita itu lebih terkenal lengkap ataupun lebih terkenal dengan warung kecil tapi komplit gitu ya, dengan kita berkolaborasi dengan produk-produk UMKM ataupun pengusaha besar gitu ya teman-teman di sekitar kita ini, sehingga produk-produk yang kita jual pun lebih bervariasi ya, untuk melengkapi kebutuhan para pelanggan kita yang semakin meningkat perkembangan zamannya ya. Karena kita kalau jualan sembako itu harus punya beragam barang ya, beragam mengikuti perkembangan zaman seperti itu teman-teman ya. Usaha sembako itu menjadi usaha yang sangat diminati ya, sangat digemari saat ini ya, karena berbagai produk bisa kita jual di warung kita ya, dari mulai bahan-bahan pokok, macam-macam pulsa, macam-macam pembayaran ataupun tarik tunai uang gitu di warung kita bisa lakukan gitu ya teman-teman. Nah, meskipun warung kita itu kecil-kecilan ya, bermodal seadanya, bermodal kecil, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi ya, asal kita konsisten dan punya keseriusan menjalani usaha ya, apapun itu pasti akan menghampiri kita ya. Lambat laun mungkin ya usaha kita itu akan lebih besar lagi karena mengikuti perkembangan zaman yang serba digital gitu ya teman-teman, serba canggih zaman sekarang itu ya. Jadi kita menjual sembako itu tidak monoton menjual barang-barang sembako aja, namun kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kita sediakan berbagai macam barang yang biasanya orang jual gitu ya teman-teman, meskipun memang bukan ranah kita, tapi sekarang tuh banyak banget ya warung-warung sembako yang sudah besar, yang sudah eksis, yang sudah punya modal besar itu seperti minimarket gitu ya, menjual berbagai macam barang yang memang sangat kita butuhkan di zaman sekarang gitu ya teman-teman. Nah, itu dulu teman-teman sharing saya kali ini. Ini judulnya apa ya, ngomong-ngomong nggak tahu deh, pokoknya itu aja ya, warung sembako gitu ya. Terima kasih semuanya sudah menonton ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.